Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Wardah dari kelas 3E01. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Peran Sistem Pengaturan dan Good Governance dari mata kuliah Etika Bisnis. Selamat menyaksikan. Ada 4 poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturannya. Yang kedua, karakteristik dari Good Governance. Yang ketiga, apa sih itu Commission of Human. Dan yang keempat adalah kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan commission of human dengan etika bisnis. Selanjutnya, poin pertama yang akan dibahas adalah definisi pengaturan dan peran dari sistem pengaturan. Definisi pengaturan. Arti dari pengaturan itu sangat penting, tergantung bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Aturan juga bisa membentuk kepribadian atau kedisiplinan diri kita. Jika kita tidak bisa mengikuti aturan, orang-orang pasti akan menganggap kita tidak disiplin. Konsep governance atau pengaturan pada dasarnya sudah berjalan seiring dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk alam. Perlunya sebuah aturan dalam mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, juga antara manusia dengan alam, penting adanya. Karena adanya interaksi sosial inilah, sesuatu harus dilakukan untuk mengatur dan mengikat orang-orang untuk selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, aturan ini dibuat untuk menghindari perpecahan, ingin menang sendiri, dan lain-lain. Secara umum, peraturan adalah suatu kesepakatan yang telah dicapai untuk kepentingan bersama, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Poin yang kedua, karakteristik good governance. Yuk kita simak penjelasannya. Di sini ada 9 jenis karakteristik dari good governance. Yang pertama ada partisipasi, yang diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada aturan hukum, mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas, dan keadilan penerapan yang konsisten. Yang ketiga ada transparansi, yaitu adanya keterbukaan terhadap publik dan menyangkut kebebasan informasi terhadap publik. Yang keempat ada responsif. Nah, dalam konteks ini, good governance memberikan sifat cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antara stakeholder atau pemegang saham dan juga intern perusahaan atau organisasi. Nah, yang kelima itu berorientasi pada konsensus. Orientasi konsensus ini menjadi sangat penting. Dalam artian, pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat komunitas yang nyata yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, yang keenam ada adil dan bersifat umum. Nah, mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Selanjutnya, ketujuh, efektif dan efisien, yaitu konsep efisiensi dalam konteks good governance yang artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus untuk melindungi lingkungan. Yang kedelapan ada pertanggungjawaban yang merupakan kunci dari good governance. Yang terakhir ada strategic vision, yaitu penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi atau tujuan untuk kedepannya. Poin yang ketiga, apa itu Commission of Human? Berikut ini penjelasannya. Yuk kita simak. Di sini ada pengertian dari Commission of Human Right atau hak asasi manusia, yaitu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu telah dilahirkan. Nah, Commission of Human Right atau hak asasi manusia ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Nah, hak asasi manusia ini dimiliki oleh siapa saja sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. Alasan di atas pula lah yang menyebabkan hak asasi manusia ini merupakan bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Poin yang keempat, kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan Commission of Human dengan etika bisnis. Berikut penjelasannya. Untuk kaitan dari peran sistem pengaturan dengan etika bisnis, yaitu dalam sebuah perusahaan, peranan etika bisnis ini dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal ekonomi maupun sosial memiliki keterkaitan dengan profesional bisnis. Dengan diterapkannya etika dalam bisnis, maka secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepercayaan dari rekan kerja, masyarakat,
dan pelanggan, di mana kepercayaan merupakan sebuah modal yang sangat penting agar kelangsungan hidup perusahaan tetap terjamin. Nah, maka dari itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan standar etika. Kaitan good governance dengan etika bisnis. Yang pertama ada Code of Corporate and Business Conduct, yaitu kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik inilah yang menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktik etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal atau semua bidang yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Yang kedua ada nilai etika perusahaan. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ini, yaitu ada kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Nah, kode etik yang efektif inilah yang seharusnya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Nah, untuk beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh karyawan dan pimpinan perusahaan ini adalah terkait dengan masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Kaitan Commission of Human dengan etika bisnis ini ada 3, yaitu yang pertama ada mengenai keadilan yang menjadi sebuah hak bagi setiap pelaku bisnis, baik dalam sisi individu maupun perusahaan, di mana keadilan itu merupakan hak yang mutlak bagi setiap individu maupun perusahaan dalam kegiatan berbisnis. Yang kedua ada hak asasi manusia sebagai dasar pembuatan keputusan perjanjian maupun peraturan yang ada pada kegiatan bisnis, karena etika harus dapat memperhatikan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga itu ada etika bisnis berlandaskan atas Commission of Human demi kelancaran berbisnis agar tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia ketika sedang menjalankan suatu kegiatan berbisnis. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.